Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini masih di sekolah semua ya? Iya, iya Pak. Oke, ah, sebentar. Sudah gini aja. Loh, ini ada yang satu line 2 orang. Udah, nggak apa-apa. Oke, pertama mungkin saya mengingatkan untuk saya akan masuk juga di grup mahasiswa ya. Beberapa di situ diinfokan terkait 4 hal ya yang diingatkan, yaitu tentang post-test AKM, kemudian penugasan video, kemudian kepulangan. Kalau kalian tentu tidak perlu kepulangan ya, karena mungkin tiap hari pulang ya. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah aspirasi. Kemudian beberapa kendala kemarin kalian ikut FKKM kemarin, forum komunikasi. Yang pertama ya, yang kedua enggak. Oh, yang pertama ya nggak apa-apa. Kira-kira kendala-kendala yang disampaikan mereka sebagian besar tentang apa ya? Kan di sini ada kendala pencairan logbook, kemudian penugasan. Kalau dari teman-teman itu kendalanya pencairan, Pak. Pencairan ya? Apa belum cair semua atau sebagian cair atau yang terakhir belum cair? Yang terakhir belum, Pak. Yang terakhir belum ya? Oke. Yang lain-lain tentang logbook, oh ya saya ingatkan ya logbook ya. Kalau nggak salah minggu ini itu kan minggu ke-15 ya. Minggu ke-15, jadi nanti laporan logbooknya, laporan mingguannya supaya dilengkapi ya. Kayaknya kemarin beberapa masih di minggu ke-12. Ya, mungkin di tengah kesibukan laporan akhir ya, laporan akhir pembuatan video dan lain sebagainya ngajar, bisa disempatkan lah sedikit untuk melengkapi logbook kalian. Kemudian terkait dengan post-test AKM, bagaimana? Apakah ada kendala atau sudah dilaksanakan atau belum? Kami sudah melaksanakan pos AKM, Pak. Sudah ya? Oh ya, kira-kira hasilnya apa bisa disampaikan? Juga sudah melakukan penskoran. Ya. Tinggal mengupload ke Pusmenjar. Oh, diupload ya. Batas akhirnya kalau nggak salah tanggal berapa itu? 17 Juni ya? Oke, tanggal 17 Juni, yang penting jangan terlambat aja ya. Kemudian, ya. Mau tanya. Ya. Itu Pak, kan pas waktu mau upload di Pusmenjar, itu adanya yang itu Pak, uraian, bukan yang AKM post-test baru. Oh, munculnya masih uraian ya? Iya. Tapi sudah diisi? Belum. Oh, belum. Ada kendala misalnya yang disampaikan adalah uraian? Iya, soalnya kan penilaiannya itu kan semuanya nggak ada uraiannya Pak untuk yang post-test. Gitu ya? Iya. Tapi penentuan skor itu kan berdasarkan tingkatan ya. Misalnya dapat 65, dia itu mampu apa? Gimana Pak? Misalnya dia dapat skor ya, skornya apa? Nilai apa angka? Apa nilai bentuknya? Skornya angka. Angka, ya. Mungkin bisa diisi untuk sementara, misalnya senilai 65 misalnya ya. Itu kira-kira kemampuan apa yang dia kuasai? Oh ya. Kan bisa. Kalau di penilaian itu kan bisa seperti itu ya. Di leveling. Ya, jadi bisa dijabarkan dulu aktivitasnya adalah ini, tes pengujiannya adalah seperti ini, dan nilai skor sekian itu siswa itu mampu begini. Iya. Jangan lupa itu ditulis dulu, nanti baru diisikan itu.
Tapi setiap saat kalian bisa cek ya, siapa tahu ada perubahan. Tapi kalau kalian punya catatan seperti itu, ya akhirnya tetap bisa terisi ya. Itu aja solusinya. Soalnya kalau tetap ada skalanya ya, skala kemampuan, kalau segini bisa begini, bisa begitu ya. Mungkin kalau memang per mata pelajaran apa memasukkannya. Untuk memasukkannya di pensekoran itu ada itu Pak, ada filenya sendiri di Excel, kan kita melakukan penilaiannya di aplikasi motivasi. Ya. Nah, itu melakukan penilaian itu nanti kita dapat skor gitu. Nah, skornya itu nanti diupload ke Pusmenjar. Ya, Pak. Ya. Yang penting kalian sekarang sudah punya skor. Nanti kalau dibutuhkan urean, kalian tentu bisa menjelaskan dari mana skor itu didapat, kemudian apa dulu ya, apa yang diukur, kemudian bagaimana dia diukur, terus capaiannya nilai segitu itu kira-kira bahasanya apa? Apakah dia mampu menguasai atau bagaimana ya? Itu bisa diisikan seperti itu sementara. Tapi buat catatan lain juga disimpan di Word gitu. Bila suatu saat ada perubahan, kalian tetap punya catatannya ya. Kemudian ada yang lain tentang AKM? Iya, cukup itu Pak. Ya. Terus penugasan video bagaimana? Untuk videonya masih proses. Nah, masih proses. Kira-kira nanti yang ditampilkan apa? Apa jalan seperti yang kemarin, jalan berangkat dan jalan pulang? Atau guru-guru, testimoni guru? Nah, itu kayak lebih asik juga ya. Sepertinya juga dimasukkan, Pak. Atau siswa-siswa buat drama gitu terus disorting. Enggak ya. Oke. Kemudian terakhir dari target AKM ya, aspirasi. Kira-kira kalau kalian harapannya apa sih? Kalau KM ini apakah sesuai ekspektasi? Apakah ini sebenarnya lebih dari ekspektasi kalian? Atau sebenarnya ini mumpung kalian dari pendidikan ya, ini under ekspektasi? Lebih dari ekspektasi sih Pak. Dari sisi apanya itu? Kegiatan-kegiatan yang telah dilalui, yang telah dilakukan itu di luar rencana. Maksudnya banyak yang rencana itu juga terlaksana, yang di luar rencana itu juga terlaksana. Itu memberikan nilai positif apa? Mohon maaf Pak, tidak mendengar. Oh ya, artinya itu memberikan nilai positif terhadap kalian apa? Kalian dapat pengalaman atau sebenarnya saya sudah menduga ini dan memang terjadi gitu. Mohon izin menjawab ya Pak. Ya. Kalau menurut saya itu lebih ke kita mendapat banyak pengalaman, terus kayak suatu hal yang baru gitu, kita dapat pelajaran. Contoh saja, saya itu pertama kali masuk ke sini, saya kira siswa-siswanya itu polos gitu loh Pak. Dia nggak ngerti, ya maksudnya dari segi usia kan masih anak-anak itu masih belum terlalu banyak mengerti. Nah, tapi ternyata ketika kita masuk ke sini, mereka itu lebih dari apa yang kita kira gitu loh. Ya. Oke, jadi sudah siap jadi bu guru ya kalian ya. Amin Pak, mohon doanya ya Pak ya. Iya. Ya siapa tahu ya. Karena ini sambil membangun relasi ya, sambil relasi ke SD-SD dan sebagainya. Oke, kemudian kendala lain kira-kira masukan kalian, misalnya kalian ada pengembangan di kampus mengajar ini, kira-kira apa yang kalian sarankan? Tentu bukan yang penambahan uang saku ya, bukan ya, tapi
yang diprogram saja. Kalau untuk kampus mengajarnya sendiri itu menurut saya kalau dari uang saku sih saya tidak masalah ya Pak ya. Tapi kasihan teman-teman yang berpindah itu aja sih. Terus sama itu dari kampus mengajarnya sendiri lebih sepertinya kurang memberikan sosialisasi kepada kampus-kampus, soalnya banyak sekali yang ada teman saya itu tidak dapat konversi sama sekali. Jadi mereka mengundurkan diri gitu. Oh, tidak dapat apa? Konversi mata kuliah. Oh iya 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 iya. Ya itu memang tugas agak berat ya. Iya. Berimbas sampai sekarang ya, kampus mengajar 4 ini kayaknya diperpanjang terus untuk banyak menarik minat mahasiswa untuk mengikutinya ya. Ya itu sedang digarap ya sekarang. Oke, kemudian sekarang yang oh iya, berpesan aja ya nanti ya buat kalian, rekomendasikan teman-teman kalian di kampus supaya ikut kampus mengajar 4 ya. Karena kampus mengajar 4 yang sekarang tidak lagi seperti 3 kemarin yang mahasiswa ditaruh di luar pulau dan lain sebagainya. Ini semuanya didekatkan di daerahnya. Jadi mungkin lebih mudah sosialisasikan ke semua teman-teman. Oke. Kemudian yang terakhir atau keempat ya. Nanti Pak, kalian sudah koordinasi dengan teman-teman lain tentang dinas dan sekolah untuk penarikan? Kalau dengan sekolah kita sudah koordinasi Pak, cuman Ya. kalau dengan dinas itu masih didiskusikan. Soalnya yang koordinator dari Bojonegoro sendiri mungkin belum menghubungi dinas pendidikan. Oh gitu ya, ya. Ya. Kalau di sekolah berarti tetap tanggal 25 itu ya? Iya. Oh ya. Nanti yang hadir kira-kira siapa? Apa Korwilnya hadir? Ya, sepertinya hanya dari Korwil. Hanya dari Korwil. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Korwil hadir. Jam berapa itu schedule-nya nanti? Acaranya mulainya jam 9 pagi. 9. Oke. Tapi ya orang Indonesia Pak, biasanya molor. Oke. Nah, nanti saya usahakan datang tepat waktu ya. Karena kemarin saya juga ke sana, cuma di sana agak siang. Jadwalnya ke dinas jam 10. Tapi ini jam 8, berarti mungkin saya akan berangkat lebih pagi. Tapi Pak yang Sudi ke sini sama siapa, Pak? sama supir. Ya nggak sama siapa-siapa ya, sendirian ya. Kebetulan kita juga nggak kontak antar DPL, jadi kalau sama seperti yang kemarin kita hanya ketemu pada saat penyerahan saja. Nah kebetulan di SD ini di kelompok kalian kan saya nggak ikut penyerahan ya, karena memang dipindah dari grup lain sehingga saya nggak ikut penyerahan. Mungkin saya akan datang sendirian juga. Oke, kemudian ya sekali lagi mengingatkan laporannya ya jangan terlambat minggu ke-15. Terus videonya sudah tahu ya, nanti diupload di mana ya? Di YouTube, Pak. Di YouTube. Aduh, sudah dikasih link anunya. Hashtag apa gitu. Oh, untuk linknya sudah ada, tapi Oh, yang di-share itu link YouTube, Pak. Nah, YouTube-nya itu YouTube sekolah, gitu. Jadi misal sekolahnya enggak punya YouTube, ya kita yang buatkan YouTube, channel YouTube. Pakai akunnya siapa? Dovirul, apa Ratna, apa Sinta? Pakai akun sekolah, Pak. Oh, pakai akun sekolah. Oh ya, wes sudah sekolah. Mungkin bisa dibuatkan yang ya. Ditunjukkan yang terbaik aja ya. Oke. Oke. Kemudian hari ini, oh ya, sosialisasinya enggak ya. Untuk hari ini kalian ngajar di kelas mana saja? Untuk hari ini itu kita sebenarnya kan enggak masuk Pak hari Jumat. Oh iya ya. Tapi kita hari ini tuh ke sekolah itu menyelesaikan reading area. Ya. Nanti itu masuk di video juga reading area itu.
Insya Allah Pak, Hmm, reading area. reading area. Terus akhirnya apa? Buku saja apa ada teknologi yang dimasukkan? Buku saja sama administrasi, tapi untuk administrasinya kita belum bisa pakai yang teknologi, maksudnya belum bisa di komputer gitu Pak. Soalnya keterbatasan komputernya juga sih. Oh ya. Tapi kalian nggak ada kendala dengan jumlah buku ya? Karena kemarin kan katanya bukunya itu banyak gitu ya. Masih enggak Pak, cuman tempatnya itu loh, kita bingung naruhnya di mana. Soalnya raknya juga cuma 2. Oh gitu ya, ya, ya. Di model ada tempat duduk atau lesehan? Di model. Oh, lesehan, oh ya. Soalnya juga itu tempatnya campur dengan ruang kelas 1 gitu Pak. Kita ngambil pojok intinya saja. Hmm. Di situ nggak ada pengembangan apa aktivitas lain yang kira-kira dilakukan sambil duduk ya. Misalnya kalau ada bacaan tapi ada permainan, misalnya ular tangga atau catur atau apa ya. Minimal menarik minat dulu supaya mereka datang. Entah datang itu sambil bermain catur atau bermain ular tangga atau halma, kemudian mereka mau membaca gitu, kira-kira seperti itu enggak apa hanya bacaan saja. Kita kan juga bikin media itu Pak, berbentuk ular tangga seperti itu. Oh gitu. Oh ya, ya, ya. Berarti tetap anu ya, belajar sambil bermainnya ada ya. Oke, baiklah. Ya sudah kalau begitu tetap ya tanggal 25 berarti nanti saya siapkan. Kalian penarikan tanggal berapa? 29. 29 itu sudah tidak di lokasi ya? Kalau dari dinas sendiri penarikannya belum ada, Pak. Oh, belum ada. Masih nunggu informasi. Oh, ya sudah. Ya sudah. Oke, mungkin ada kendala lain yang disampaikan? Tidak ada ya. Sampai saat ini belum ada kendala lain, Pak. Dari sekolah mungkin ada masukan kira-kira yang kalian dengar untuk program KM ini? Apakah sekolah ini akan ikut lagi atau bagaimana? Kalau dari sekolah sendiri kan ada AKM sendiri, Pak, AKM nasional. Nah, itu mungkin siswanya sih, Pak, yang diminta untuk dikembangkan dari teknologinya, itu aja. Jadi mungkin sekolah ini akan ikut kampus mengajar 4 atau bagaimana? Kalau kampus mengajar 4, saya belum tahu, Pak. Sepertinya enggak. Katanya kemarin itu ibu kepala sekolah itu yang ikut desa sebelah, SD, ya SD sebelah. Untuk kampus mengajar 4? Ya. Oh gitu ya. Ini bukan berdasarkan mengajukan ya, sekolah mengajukan, tapi ditunjuk ya? Ya kayaknya ditunjuk seperti itu. Oh gitu. Oke. Tahu saya. Ya sudah. Oke lah ya. Mungkin sambil di sela-sela kesibukan kita laksanakan sharing session ini, dan mungkin kita tidak lakukan sharing session lagi ya. Apa masih perlu sharing session lagi sebelum tanggal 25? Karena 25 sudah ketemu ya. 25 sudah ketemu. Iya. 2 minggu ini mungkin kalian selesaikan program ya. Program-program, jangan lupa isi logbook dan laporan mingguan. Dan saya tak memberikan rekomendasi. Kira-kira kalau menurut kalian kampus mengajar ini, misalnya di pendidikan ya, mata kuliah apa yang kira-kira cocok dikonversikan dengan mata kuliah kalian? Ya, micro teaching, Pak. Kalau menurut saya, micro teaching, PPL, terus KKM, terus Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran. Pengembangan kurikulum juga. Kemudian cukup 20 itu. PTK juga, Pak.
PTK apa itu PTK? Penelitian tindakan keras. Oh, tindakan. Oh, masuk ke penelitian bisa ya? Oh, iya. Jadi setelah kampus mengajar 3 nggak usah penelitian lagi ya? Langsung bikin laporan gitu ya? Asik. Saya tetap penelitian, Pak. Oh, iya, iya, iya. Kemudian apa lagi kira-kira yang bisa dimasukkan? Untuk di pendidikan. Landasan pendidikan itu juga, Pak. Itu nama mata kuliah ya? Iya, landasan pendidikan. Itu bicara tentang apa itu landasan pendidikan? Hampir sama kayak kurikulum sih Pak, waktu saya kemarin. Pengembangan kurikulum ya. Iya. Tentunya kalian ya belum tahu sudah punya silabus ya, tapi capaian pembelajaran dari sekolah-sekolah kampus-kampus kalian tahu enggak misalnya capaian pembelajaran dari perencanaan mata kuliah perencanaan pembelajaran gitu. Maksudnya gimana ya, Pak? Saya bingung. Oh ya, jadi ini kan setiap mata kuliah, misalnya mata kuliah bernama perencanaan pembelajaran, itu kan punya capaian pembelajaran. Jadi mahasiswa mampu melakukan ini atau mahasiswa itu memahami ini. Ya, itu kalian belum tahu kayaknya ya. Oh ya, ya sudah nggak apa-apa. Nanti saya cari sendiri. Ya. Untuk masukan bagi kampus keempat, apa yang perlu dilakukan, apa yang harus dilakukan. Kira-kira kendala supaya kalian atau mahasiswa selanjutnya itu bisa dikonversi 20 SKS itu di mana saja. Nah, itu. Kebetulan kalian di pendidikan kan, jadi agak mudah ya. Kecuali kalian ada yang di teknik itu ya tentu agak sulit ya. Ada kan boleh atau semua boleh ikut. Cuma untuk mahasiswa teknik yang ikut kampus mengajar tentu agak sulit konversinya. Itulah muncul kenapa serapan SKS-nya tidak bisa 20. Ya, semoga yang kalian bisa 20 ya. Yang enggak 20 mungkin di Sinta ya. Di Sinta enggak diserap 20 SKS. Yang lain ya. Oke, tapi hari ini kalian memberikan masukan, semoga nanti ada rekomendasi ini bisa diberikan untuk perbaikan kampus mengajar 4 ke depan. Sehingga korban-korban seperti Sinta itu semakin sedikit ya. Ya. Oke, baiklah ya. Kalau tidak ada lagi yang disampaikan, mungkin ini sharing session terakhir kita ya. Minggu depan kalian fokus saja di pengerjaan finishing kampus mengajar 3. Tapi jangan lupa berikan foto-foto ya, biar sambil memberikan masukan ya. Nanti di laporan mingguannya tolong dimasukkan komentar-komentar kalian tentang pengembangan atau penambahan kekurangan pelaksanaan kampus mengajar 3. Nah, itu nanti saya masukkan sebagai pengganti sharing session, sehingga ada aspirasi. Mungkin kalau kalian kemarin ikut FKK ya, FKKM itu agak malu-malu berbicara di depan ribuan manusia ya. Ya mungkin lewat laporan mingguan kalian mungkin bisa ada masukan lebih konkret. Ya, dan itu disertai dengan foto-foto boleh, silakan. Nanti itu saya gunakan sebagai sharing session minggu ke-16 minggu depan. Dan nanti sharing session ke-17 akan saya isi dengan penarikan sekolah. Oke. Oke, masih ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya. Kalau untuk penilaian guru pamong itu dilaksanakan kapan ya, Pak ya? Biasanya guru pamongnya akan diberikan info ya. Diberikan info kapan penilaian mereka. Kayaknya sih
nanti di akhir kayaknya, biasanya di akhir. Kan sekolah kalau nggak salah punya link sendiri untuk membuka penilaian guru pamong ya. Ya. Kalau saya sih belum ngecek ya, karena yang kemarin tuh saya sudah nilai cuma belum keluar nilainya. Apa mungkin di akhir keluarnya kita juga nggak tahu. Tapi pastikan aja nanti guru pamongnya juga mengisi sesuai schedule. Dan nanti kalau misalnya ada info nanti saya kabari. Baik, Pak. Ada lagi pertanyaan? Maaf Pak, itu tapi yang di penilaian itu yang di punya Sinta itu nilainya sudah keluar Pak, tapi di punya saya sama Dovinya tidak ada. Oh, enggak ada. Oh ya, berarti itu karena gini, kampus mengajar biasa di bukan kampus mengajar saja ya. MBKM sendiri itu di akhir-akhir seperti ini tuh selalu tempuk antara laporan akhir dan pembukaan kampus 2 baru, kampus selanjutnya, kampus mengajar. Lah, itu pasti pembacaan itunya lama sekali. Nggak apa-apa, tapi nanti pasti keluar kok. Nanti kita juga disuruh nunjukkan, biasanya dikirimkan penilaianmu bagaimana. Walaupun tidak muncul di situ, tapi kita ngirimkan soft copy bentuk penilaian kita seperti ini. Nah, itu nanti itu diakomodasi. Tidak ada masalah. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, dari Ratna, Sinta, tidak ada ya? Oke. Baiklah, kalau begitu kita akhiri. Jangan lupa perbaikan melengkapi sharing session dan laporan mingguan. Kemudian masukkan dalam laporan mingguan tersebut rekomendasi kalian. Apa yang kalian pikirkan terhadap program kampus mengajar 3 ini dan perbaikannya bagaimana? Termasuk saran-saran mata kuliah apa yang kira-kira cocok diserap oleh mahasiswa-mahasiswa pendidikan terhadap aktivitas kampus mengajar ini. Baiklah, bisa saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.